Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan channel saya YouTube Fotokopi. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan mudahkan rezekinya. Sebelum kita kepada videonya lebih lanjut ya teman-teman, seperti biasanya saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman, sahabat-sahabat setia channel YouTube Fotokopi yang sudah selama ini mendukung channel saya hingga channel saya bisa berkembang seperti sekarang ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga teman-teman semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, serta apa yang dicita-citakan tepat tercapai ya teman-teman. Amin Allahumma amin. Selanjutnya juga saya ucapkan ribuan terima kasih bagi pelanggan-pelanggan setia saya dan toko Razik Fotokopi. Mudah-mudahan pelanggan-pelanggan setia saya tetap betah dengan layanan saya, dan saya doakan juga semoga pelanggan-pelanggan setia saya sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Seperti biasanya teman-teman, saya masih berada di tempat usaha saya, yaitu usaha penggandaan dokumen, yang mana di kampung saya dinamakan toko fotokopi. Di toko saya ini saya menerima beberapa macam jasa, yaitu penjilitan, pemperinan, pencetakan foto, laminating, memfotokopi, penjual ATK, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya dan ingin berbelanja ATK di tempat saya, mampir saja teman-teman. Insya Allah saya akan memberikan pelayanan terbaik, dan insya Allah pula saya akan memberikan hasil yang terbaik. Tetap semangat kita teman-teman. Pada kali ini saya mengambil video teman-teman di waktu senggang-senggang, di situasi di tempat usaha saya mengambil video sekitar jam, saya lupa jam berapa teman-teman, kalau tidak salah antara jam 10 sampai jam 9. Jam saya yang di atas itu baterainya mati ya teman-teman. Jadi di situ jam 8 kurang 15 itu baterainya mati, belum saya ganti. Mungkin kalau tidak salah jam 9, antara jam 9 sampai jam 10 teman-teman. Sekarang ini saya mengambil video di waktu-waktu senggang ini, yang mana video saya ini saya tujukan khususnya bagi diri sendiri untuk menyemangati diri saya agar usaha saya ini tetap berjalan terus, tetap berkembang dalam situasi dan kondisi apapun. Dan video saya ini saya tujukan bagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa menjadi, video saya ini bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi teman-teman yang buka usaha. Apapun usahanya, jangan malu ya teman-teman. Kita lakukan saja, niatkan membuka usaha karena ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rezekinya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita membuka usaha, tentu kita jangan mengikut-ikut usaha orang-orang ya teman-teman. Mungkin si A usahanya bagus di bidang makanan, kita ikut usaha bidang makanan. Si B mungkin bagus di bidang jasa, ikut bidang jasa. Si C bagus di bidang misalnya apalah namanya teman-teman, usaha lain, usaha penjahit misalnya, kita ikut-ikut juga di situ atau lain sebagainya. Apapun usahanya, kita jangan mengikut-ikut usaha daripada orang ya teman-teman. Kita fokus saja dengan usaha yang sesuai dengan modal kita, sesuai dengan keahlian kita. Kalau kita mengikut-ikut daripada usaha orang, nanti kita akan teledor teman-teman. Keteledoran apabila usaha kita maju, atau seandainya kalau kita mengikut-ikut daripada usaha orang, mungkin usaha si A sudah maju, kita ikut-ikut juga, sedangkan kita tidak, background kita di situ, maka usaha kita juga akan ketinggalan teman-teman. Kenapa? Karena usaha si A sudah maju, sedangkan kita baru memulai usaha baru yang sama serupa dengan si A, dan background kita kurang paham di situ, maka kita akan ketinggalan juga teman-teman. Jadi kalau kita membuka usaha, jangan kita mengikut-ikut usaha orang. Yang kedua, yang selanjutnya tadi, modal teman-teman, kita harus sesuaikan dengan modal kita. Jangan sampai kita muka kepengen usaha yang tinggi sedangkan modal kita kecil, jangan sampai begitu teman-teman. Dan yang terakhir, tempat, jangan lupa tempat atau apalah namanya ya, tempat kita membuka usaha tersebut. Jangan sampai kita salah mengambil ya teman-teman. Kalau kita salah mengambil tempat usaha, nantinya juga usaha kita juga akan berkurang. Pada kali ini usaha saya agak sepi ya teman-teman. Hari ini, bukan hari ini, di jam ini agak sepi
karena tidak ada pelanggan. Bisa lihat teman-teman, karena usaha seperti saya ini adalah usaha musiman bisa dikatakan teman-teman. Apalagi seperti saya ini di kampung, karena di kampung tersebut yang menggunakan banyak memfotokopi itu apabila ada seperti waktu-waktu tertentu teman-teman. Mungkin pada waktu anak sekolah, kalau anak sekolah mungkin pagi, kalau orang kantor pagi. Kalau orang-orang masyarakat biasa mungkin pada waktu ada penerima bantuan, itu banyak memfotokopi. Setelah itu anak-anak kuliah mungkin membuat makalah, itu pada waktu-waktu mungkin dekat ujian atau lain sebagainya. Jadi usaha saya ini musiman. Jadi kalau kita membuka usaha, mungkin ada baiknya kita diselingi dengan usaha lain. Mungkin kalau seandainya kita membuka usaha seperti saya, kita selingi usaha minuman, kita selingi menjual pulsa, kita selingi misalnya menjual token atau lain sebagainya. Itu bisa menutupi apabila usaha yang kita geluti ini kurang, usaha yang sebelahnya bisa menutupi daripada kekurangan usaha tersebut. Tetapi saya ini hanya menggunakan satu usaha ya teman-teman, yaitu usaha jasa saja. Kenapa? Karena terbentur modal. Jadi karena modal kurang, saya hanya fokus saja di usaha ini. Saya terima saja berapa yang saya dapat setiap harinya, saya syukuri, alhamdulillah bisa mencukupi, walaupun tidak membuat diri saya kaya. Paling tidak kita senang, tentram, dan paling tidak kita dijauhkan dari hutang piutang ya teman-teman. Karena kalau apabila kita banyak mempunyai pendapatan, kalau kita banyak utang juga akan kepikiran teman-teman, juga akan banyak yang kita keluarkan. Akhirnya hasilnya hanya impas saja teman-teman. Alangkah baiknya kalau kita buka usaha, jangan sampai kita membuat utang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya teman-teman, apabila ada salah baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan saya akhiri mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video-video berikutnya.